Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini malam Jumat, dan ini adalah program baru untuk di channel ini, karena kita akan menceritakan tentang hal-hal misterius, peristiwa-peristiwa yang bikin kuduk merinding. Dan baik, untuk mengawali program ini, kita akan bercerita tentang sebuah tempat yang ada di Yogyakarta Kidul atau di daerah selatan Yogyakarta. Tempat ini bernama Gedung Perawan. Kenapa disebut Gedung Perawan? Karena konon dahulu di tempat ini ada seorang perawan atau gadis yang mati bunuh diri karena kekasihnya atau calon suaminya itu meninggal dunia karena dihukum mati. Tentu saja kejadian ini sudah terjadi pada masa lampau. Gedung, barangkali banyak yang belum tahu, gedung itu sebuah tempat yang dalam pada aliran sebuah sungai, itu dinamakan gedung. Nah, di Gedung Perawan ini, setelah kejadian tersebut kemudian dinamakan ini menjadi sebuah tempat yang sangat angker atau dingin. Meskipun sebenarnya tempat ini banyak sekali ikannya. Nah, meskipun Gedung Perawan ini terkenal sangat dingin atau sangat angker, akan tetapi selalu saja ada orang yang mancing di tempat tersebut. Karena kita semuanya memang tahu, kita semuanya memang hafal bagaimana tipikal, bagaimana karakter orang-orang Indonesia, utamanya orang-orang Jawa yang hobi mancing, nekat. Ya, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan perilaku para pemancing di sini. Kalau sudah suka mancing, mereka tidak akan pernah mempedulikan tempat itu angker atau tempat itu keramat atau tempat itu wingit dan lain sebagainya. Masa bodoh, mancing tetap mancing. Ini juga yang terjadi di Gedung Perawan. Meskipun sebenarnya beberapa orang juga sempat mengalami sebuah peristiwa misterius dan banyak sekali, sesuai yang ditulis Bapak J. Kusumadi HM, ya, Bapak J. Kusumadi HM, dan pernah juga sudah dimuat di sebuah mingguan atau majalah bahasa Jawa. Saya lanjut ceritanya. Banyak sekali sebenarnya yang sudah mengalami hal-hal misterius atau hal-hal menakutkan. Contoh kata, ada beberapa orang pemancing atau seorang pemancing yang melihat dengan mata kepala itu ada satu sosok hewan yang sangat besar, kadang melihat sapi, melihat ini dan itu, sementara pemancing yang lain yang duduk sebelahnya sama sekali tidak melihat. Nah, saya akan menceritakan sebuah kejadian mistis yang terjadi di Gedung Perawan. Ketika pada suatu hari ada seorang pemancing bernama Griyo Tipo. Bisa jadi nama samaran, karena orang-orang dulu kan namanya selalu begitu. Pak Griyo Tipo ini seorang penduduk di sekitar Gedung Perawan yang sebenarnya berprofesi sebagai penjual gerabah atau penjual perabot rumah tangga. Pak Griyo Tipo ini seorang yang mempunyai cacat ulung. Ulung itu ada tonjolan di sini, tonjolan
menjual daging di sini. Itu namanya punuk. Nah, pada suatu hari Pak Griyotipo ini mancing di gedung perawan. Beberapa saat setelah duduk, melemparkan alat pancingnya, kemudian umpannya sudah dipasang dilempar, Pak Griyotipo ini merasa bahwa umpannya itu dimakan ikan. Sudah dipancing, sudah dapat 3 ekor ikan dari gedung perawan tersebut. Tak berapa lama Pak Griyotipo ini mendengar suara dua suara, tapi wujudnya tak terlihat. Yang satu seperti anak kecil, yang mana suara ini berkata, "Pak, aku pengen unuke wong kuwi. Lucu Pak, tak nggo dolanan." Kalau diterjemahkan, "Pak, aku pengen unuhnya orang ini, kelihatannya lucu, bisa dibuat mainan." Sementara satu suara yang besar lagi, kemungkinan besar si orang tuanya suara kecil tadi, menyahut, "Ojo sembrono, punuk kok dijupuk, rak padha karo mateni. Jangan main-main, punuk kok diambil kan sama saja membunuh." Nah, ini dua suara ini nyel-nyelan terus sampai akhirnya Pak Griyotipo juga mendengar meskipun tidak melihat wujudnya. "Mati aku." Seperti itu bahasa awalnya Pak Griyotipo. Seluruh bulu kuduknya Pak Griyotipo ini sudah merinding karena menyadari bahwa di tempat tersebut hanya dia sendiri dan tidak ada orang lain. Tapi kalau ada suara obrolan di antara yang ditengarai makhluk kecil dan makhluk besar dan pengen mengambil punuknya. Nah, dikisahkan pada beberapa saat kemudian, dengan tiba-tiba di sebelahnya Pak Griyotipo ini muncul seorang yang gagah, ganteng, gede dhuwur. Dia tanya, "Mancing ya Pak?" Pak Griyotipo menjawab, "Iya." "Dapat banyak?" Tidak, cuma dapat 3 ekor. "Mau dibeli apa gimana?" "Oh, tidak, mau sampean mancingnya sulit, masa mau tak beli." "Mbak, bawa pulang saja." Tuh. Tapi pada saat itu Pak Griyotipo ini sudah merasa agak gimana gitu ya. Dia seneng karena waktu itu malam sepi, dapat teman. Tetapi dia mencium sesuatu yang tidak wajar. Pak Griyotipo ini mencium bau singkong bakar atau telo bakar. Nah, kemudian orang yang datang di sebelahnya Pak Griyotipo tadi menawari untuk rokok. "Mau rokok Pak?" Nah, akhirnya Pak Griyotipo ngambil 1. Begitu sudah dinyalakan rokoknya, dinyalakan jret, dihisap, kliang gitu, atau apa ya, pusing. Pak Griyotipo ini mengalami pusing kayak orang mabuk itu kan. Ternyata setelah ditamatke atau dirasa-rasakan, rokok ini tadi dikasih biji kecupu, sehingga otomatis dengan demikian mabuk genje itu ya, biji kecupu nih. Pak Griyotipo mabuk genje, wis gini lah, terus dipegang sama orang besar tadi. "Pak Griyotipo, aku pinjam punukmu. Anakku pengen main-main punukmu. Nanti kalau sudah jemu tak kembalikan lagi, kalau sudah puas mainnya." Pak Griyotipo ini marah, meskipun sudah sempoyongan ya, karena mabuk genje tadi, mabuk kecupung tadi. "Punuk kok dipinjam, mau bunuh aku apa gimana?" "Tidak, aku cuma mau pinjam." Nah, Pak Griyotipo tetap tidak boleh. "Boleh kamu pinjam punukku, boleh kamu ngambil punukku, asalkan sudah bisa nyempal bahu kanan kiri." Nyempal itu memotong, bahu itu ini loh, pundak ini kan. Artinya kan
sama halnya langkai dulu mayatku kan begitu, semacam itu. Akhirnya ini si orang tadi dan Pak Kriyotipo ini gelut, berkelahi. Pak Kriyotipo bisa dipegang terus dicangkat, banting itu dibanting. Terus nah sampai di situ Pak Kriyotipo ini mulai dilanda rasa ketakutan yang luar biasa. Saya cerita kok jadi merinding ini ya. Oh ini benar merinding. Terus setelah itu dia kan melihat orang ini tadi ganteng, gagah, gede itu kok makin lama semakin kelihatan besar, gede-gede, jarinya gede-gede, bulunya ini, matanya ini gitu, jadi sak kenong-kenong merah itu. Ternyata baru Pak Kriyotipo ini menyadari bahwa orang yang di dekatnya tadi adalah genderuwo yang sudah menyamar. Tak gitu dipegang Pak Kriyotipo, punuknya ini dicengkiring, diambil seret gitu. Nah waktu itu punuk ini dipegang oleh genderuwo tadi dalam bentuk daging membulat, ginju-ginju gudres getek semua. Tapi Pak Kriyotipo sendiri tidak merasa sakit anehnya. Nah, ketika diraba ini cengkel atau apa ya, punggung atasnya ini halus, tidak ada bekas luka atau apa. Ini ajaibnya. Tapi karena kondisi itu Pak Kriyotipo takut, sudah tengah malam pingsan di tempat itu. Nah ketika mendengar Jago Kluruk bangun isuk itu, bangun itu apa ya, dini hari, Pak Kriyotipo bangun, diraba punggungnya, harus ya lari pulang. Nah itu ibu sama istrinya kan sudah bangun. Kemudian saking gembiranya dia teriak, wah, coba lihat ini punukku wis rono, hilang. Nah masuk ke kandok atau dapur, dilihat mboknya sama istrinya bahwa punggungnya si Kriyotipo ini memang benar-benar sudah halus, sudah tidak ada lagi cacat punuk. Wah mereka menangis Bombay itu, saling berangkulan memanjatkan syukur pada kehadirat Tuhan bahwa cacat yang diderita si Kriyotipo sudah hilang atau sudah sembuh. Ini sebuah karunia yang luar biasa. Nah, mereka menunaikan kewajiban menunggu pagi tiba. Nah kemudian setelah pagi tiba, ya karena profesinya si Kriyotipo ini kan pedagang gerabah ya, pedagang perabot rumah tangga, berangkatlah mikul dagangannya. Dulu kan pakai itu wadah dari bambu kanan kiri, terus pikulan bambu itu perabotnya taruh ini dipikul gini pergi ke pasar. Di pasar sebuah keajaiban bisa dibilang begitu yang luar biasa. Dalam tempo yang tidak terlalu lama, dagangannya si Kriyotipo ini habis ludes, dibeli tanpa menawar. Jadi orang beli di pasar itu wis tanpa nganyang dan lain sebagainya, udah langsung dibeli. Hasil duitnya terkumpul. Nah pedagang gerabah yang di sebelahnya itu melihat itu dengan mata melotot, menteleng gitu ya, cara Jawa ini menteleng itu, melihat dagangan Kriyotipo yang habis. Padahal ini saudaranya sendiri, cuma dia itu kayak merasa gimana ya. Setelah itu Kriyotipo tanya, Kang, nyapa kok mentelengi aku? Kang, kenapa kamu melihat aku dengan mata melotot? Pedagang ini namanya Dipo Karyo. Pedagang yang duduk di sebelahnya ini Dipo Karyo. Dia itu merasa heran. Saya itu heran, dagangan kita itu sama, perabotnya sama, tapi kok satu pun tidak ada yang beli daganganku. Sampean ini siapa? Gitu. Si Dipo Karyo ini tanya. Nah, si Kriyotipo ini kan juga kaget. Loh, apa link sama saya? Saya itu gimana ya? Perasaan saya tuh punya saudara yang juga jualan gerabah, duduknya biasanya juga dekat saya sini. Tapi orangnya itu punuk, gitu loh, punya cacat punuk.
si Griyodipa ini berkata sama Dipakarya, ya dulurmu itu aku ini, saudaramu itu aku ini, cuma karena sebuah kejadian punukku jadi hilang. Ah mosok, si Dipakarya nggak percaya. Coba tak buktikan, tak lihat pusermu, kalau ada hitamnya berarti memang kamu Griyodipa. Nah, kalau dulu bukan kayak gini, nggak pakai sabuk gesper atau celana gini ya. Celananya orang dulu kan celana komboran, komprang itu yang pakai kolor. Nah, sama si Griyodipa kolornya dikendorkan, celananya diturunkan. Wah, kaget, ini bener-bener ada tanda hitamnya, apa ya, semacam toh gitu di sekitar pusernya. Wes dirangkul, waduh, ternyata kamu bener saudaraku Griyodipa. Terus kemudian Griyodipa bilang, panjang ceritanya kan kenapa saya bisa begini, nanti bisa kok ini dihilangkan. Tuh, udah ini daganganmu tak adep di sini. Nah, ini dagangannya Dipakarya dihadap sama Griyodipa. Tak berapa lama kemudian orang juga berdatangan. Mereka membeli tanpa menawar gerabah perabot rumah tangga yang ada di depan Griyodipa. Nah, setelah habis semuanya dagangannya, kemudian si Griyodipa bilang ke Dipakarya, ceritanya begini loh, kenapa punukku bisa hilang, saya mancing di sana dipinjam bla 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 dan seterusnya, seperti yang tadi diceritakan semuanya. Dah, Kang Dipakarya sampai tidak perlu pulang, nginep aja di rumahku malam ini, nanti malam tak tunjukkan tempatnya mancing yang bisa menghilangkan punuk. Wah, ini Dipakarya ini seneng yang nginep di rumahnya Griyodipa. Singkat cerita, Dipakarya kemudian menuju ke tempat yang biasa digunakan Griyodipa untuk mancing. Dia sudah mancing, sudah dapat beberapa ikan. Nah, dia sudah mulai dengar gereneng-gereneng. Sebelum gendruwonya tadi ngomong, Dipakarya ini sudah celuluh. Iki lo punukku luwih apik timbang punuke Griyodipa. Nah, begitu. Itu kalau bahasa Indonesianya ya, ini loh punukku lebih bagus dari punuknya Griyodipa. Nah, itu si gendruwonya tadi, waduh, yang mancing kok bukan biasanya. Itu terus ditanya, itu si Dipakarya bilang, yang biasanya itu Griyodipa, itu adikku. Nah, ini aku kakaknya. Ini lo lihat, aku juga punya punuk. Punukku lebih bagus dari punuknya Griyodipa. Silakan diambil. Si gendruwonya tadi kan ngomong, aku sini tidak mau ngambil punuk, tapi mau mengembalikan punuknya Griyodipa. Tapi karena orangnya tidak ada, ya sudah. Tapi kan sampean dulurnya, kakaknya. Udahlah, aku titip saja ini punuknya, tolong nanti disampaikan kan sama saja. Oh jangan, kalau dititip saya tidak mau, ambil aja ini. Nah, dulu-dulu tidak mau, si gendruwonya lari tak sambil ini punuknya ini dipegang di tangan ini. Ini tuh punuknya si Griyodipa tadi, terus untuk daging bundar, gobrak-gobrak ketik, dilempar, blek, itu kena punggungnya si Dipakarya. Ya tidak apa-apa, seperti tidak ada apa-apa. Tapi ternyata setelah diraba, punuknya ini tambah gede. Jadi 2 kali lipat punuk yang tadi, karena punuknya si Griyodipa yang dipinjam gendruwo tadi dilempar, plek, nempel sini, masuk jadi satu lah. Ini punuknya Dipakarya menjadi sangat besar. Dan itu dengan lemes, dengan sedih, mau gimana lagi, sudah kejadian seperti itu, dia pulang menuju rumahnya Griyodipa. Kok kaget, sampai di rumah Griyodipa, Kang, kok punuknya burung hilang, kok punuknya belum hilang, kok malah tambah gede. Terus si Dipakarya bercerita kejadian yang seperti itu tadi. Sama si Griyodipa bilang, piye, apa dibedel apa piye, atau dioperasi atau gimana. Dipakarya sudah lenggono bahwa wis sudahlah dek, tidak apa-apa, ini karena memang kesalahan saya, keserakahan saya mengakibatkan seperti ini. Meskipun tadi dapat duit banyak dari pasar, jualannya laris, ternyata karena keserakahan, ternyata ini yang saya alami, punuknya jadi double. Itu
adalah sebuah kejadian yang pernah terjadi di sekian puluh tahun yang lampau di daerah Yogyakarta Selatan, Yogyakarta Kidul. Tepatnya sesuai dengan tulisan yang saya baca di majalah Penyebar Semangat di Gedung Perawat. Nah, sebuah hikmah yang harus kita petik dari cerita ini bahwa apa yang sudah kita terima, apa yang kita alami itu adalah karunia dari Gusti Kang Murbentuk Mati, apapun bentuknya. Jadi marilah kita terima, kita syukuri,